mobil mantap tuh mau ke luar negeri boleh deh. Selama jangan maksiat, asal maksiat kan ini. Misalnya ada orang bilang wali, tapi dia minum bir, tidak pernah sholat, celana pendek, itu bukan, itu istidrak namanya. Diberikan Allah kelebihan, tapi dia melanggar perintah Allah, karena wali tak mungkin melanggar perintah Allah. Kan banyak juga di tradisi kita asal sakti wali gimana ya? Sakti wali, doanya makbul wali gitu. Karena nanti dia minum bir, kita tahu dia tak pernah sholat, celana pendek, lagi bapaknya kiai, bapaknya wali. Ya ada hadis Nabi, Allah tak mungkin menjadikan seorang yang jahil wali. Kalau Allah ingin menjadikan seorang wali, pasti Allah akan mengajari kekasihnya itu. Jadi orang yang kenal dengan Allah, kenal dengan Nabi, melakukan syariat. Jadi minimal tidak melakukan maksiat. Karena kalau melakukan ketaatan kita tidak tahu orang, kita tidak bisa mengukur ketaatan orang, tidak tahu dia salat tidak. Tapi kalau dia nampak maksiat yang jelas, nah, berarti dia bukan orang yang dapat kita ikuti. Untuk dalam tasawuf ini banyak bercampur juga dengan yang, karena iblis syaitan pun tak suka nih orang yang ingin menempuh jalan pada Allah nih, maka akan diganggunya dengan hal-hal yang nanti yang ajib-ajib tadi. Jadi ke tarekat langsung baru ikut 3 hari lah mimpi ini misalnya kan. Nah, padahal itu baru bunga-bunga gitu. Ini kita timbul rasa timbul rasa lebih dikit. Iya. Atau makam-makam ini mana orang mulai lain, orang nggak kurang. Kalau itu jauh dari kajiannya dah dia belum. Salah satu ajaran tasawuf yang mendasar, jangan menilai orang lain. Salah satu yang mendasar. Termasuk kita melihat orang itu lahirnya ahli maksiat, kita balikkan ke Allah aja, doakan ya. Sebab kalau kita menilai, jangan-jangan orang itu di sisi Allah lebih mulia. Terima kasih dia taubat, Allah tanamkan di hatinya cinta kepada Allah dan Rasul, dia menjadi taat. Melihat orang maksiat kita doakan. Kecuali kalau orang itu yang dalam Al-Quran yang maksiat itu maksiat yang berlebihan, macam meremehkan hukum Allah berlebihan, atau menghina Allah dan Rasul, merendahkan Allah dan Rasul, itu wajib kita nampakkan bahwa kita tidak suka dengan. Dan kepada orang murtad itu wajib kita nampakkan kita tidak suka. Macam ada orang yang menamakan bapaknya dengan Nabi, wajib nampakkan kita tidak suka dengan. Guru, Ya, yang guru ceritakan tadi itu ada juga penampakan itu untuk diri kita. Mana yang monyet, kadang-kadang kita sendiri ngeliat muka kita kayak monyet, itu yang guru ceritakan itu tadi. Memang nggak boleh cerita ke orang lain, hanya untuk diri kita aja, istighfar diri kita. Itu yang guru ceritakan, itu sifat itu. Satu lagi guru yang mesti tanya, dalam sholat tasbih, ini saya mencari juga dasarnya guru. Kalau tasbih ini katanya itu tidak dihitung, bukan suatu sunnah. Gimana guru sebenarnya? Itanya sholat tasbih maksudnya. Gimana guru hukumnya? itu sudah disepakati oleh para ulama kita. Itu berdasar dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari namanya. Walaupun memang ada yang mengklasifikasikan bahwa hadis itu baik, tetapi dia hadis lemah ini bukan sesuatu yang ditinggalkan, bukan. Karena dalam transmisinya, misalnya sanad, mata rantai periwayatannya itu, ada seseorang yang dianggap ingatannya tidak begitu kuat, diragukan kalau dia salah informasi. Nah, tetapi dalam pegangan ulama kita, itu hadis yang mendukung, memotivasi kita beramal soleh. Karena sholat sunnah itu apapun ceritanya bagus, gitu ya.
apalagi itu ada hadis nabinya. Makanya disampaikan oleh para ulama, ketika ada hadis nabi walaupun derajatnya dhaif, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita lakukan. Sebab kalau tidak kita keluputan fadilahnya. Jadi itu hadis. Jadi para ulama sepakat itu hadis dan sunnah hukumnya sholat tasbih. Tapi karena derajatnya bukan derajat yang sahih, tapi derajat baik, artinya tidak ada kekuatan untuk menjadikannya perintah yang terus-menerus. Tasbih tiap hari misalnya. Kalau kita mau tidak masalah, bagus. Tetap dilakukan. Maka dalam fadilatnya sendiri dikatakan kalau tak bisa setiap hari, seminggu sekali, bulan sekali, tahun sekali, kalau tak bisanya sekali seumur hidup. Itu berangkat daripada fadilah hadis dhaif tadi. Maka para ulama yang datang dari hadis Nabi berupa amalan itu dikerjakan makmulun walaupun hadisnya dhaif. Sebab jika tidak kita kerjakan kita kelupaan fadilatnya yang luar biasa, kan? Iya. Terus satu lagi guru, tadi keasyikan zikir tuh guru ceritakan kita tanpa ini, ya kan, tanpa dapat rasa kan jadinya. Zikir itu dapat rasa. Nah, kalau tadi guru ceritakan tanpa dapat rasa kita bergerak sendiri itu nggak apa-apa, bergerak sendiri. Pertanyaan saya guru, ketika rasa itu beda guru, yang saya rasakan ya, zikir tuh harus ketika kitanya diam sama kita didengarkan. Kayak benar nggak guru, harus didengar oleh telinga telinga sambil zikir itu biar dapat ininya semuanya. Gimana guru? Kalau menurut teori dan pengalaman para aulia, para ulama berbeda-beda, itu berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi secara rumus Imam Nawawi mengatakan dari sisi afdal yang menggabungkan antara zikir jahar dengan zikir sir paling utama. Jadi tetap berbunyi tapi hati kita main. Oh gitu. Jadi ketika kita astagfirullah dilafazkan tapi hati kita Main. seiring dengan lisan kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi macam pengalaman Syekh Nasyabandi, dia merasakan perkembangan spiritualnya melalui zikir yang diam. Makanya dia ada zikir sir dengan cukup mengatakan lidah di langit-langit, tapi dia mengalir dalam seluruh jiwa raganya Allah, 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 tanpa menggerakkan. Tapi tetap yang jahar dilakukan juga. Ya, zikir lah. Jadi kalau dapat dua-dua bagus, jahar dan zikir, atau divariasikan. Ada yang kita jaharkan, ada yang kita jaharkan. Terus guru, yang ketika di sholat wajib kan beda intinya. Tetapi ketika sholat kita tahajud atau sholat tasbih tadi, kalau kita zahar sampai zikirnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, apakah itu dibolehkan juga supaya dapat rasanya? Tidak apa-apa. Pada hakikatnya dia secara umum jika malam boleh disuarakan. Oh gitu. Jika siang disunatkan meringankan lagi, menghaluskan lagi suara kita. Andai kita berbunyi pun tidak ada masalah. Untuk di malam dasarnya Kalau malam lebih bagus di sedang, tidak kuat, Iya, tidak pelan. Malam kita suarakan, kalau siang lebih direndahkan lagi suaranya. Terus ketika zikir itu ada sesuatu yang guru ceritakan tadi, ada batasannya itu, ada penampakan itu gimana guru? Kadang-kadang memang kita lagi asik, ada aja macam-macam nih guru. Tidak apa maksudnya. Ada yang muncul tuh macam-macam semua, melintas tuh. Iya. Kadang baik, kadang ya, kan. Itu kalau saya tuh berhenti guru, langsung berhenti tidur gitu. Itu gimana guru? Itu bahagian daripada kalau istilah kata Allah ingin membukakan sedikit kepada kita jika dia berbentuk yang bagus. Tapi kalau yang berbentuk yang buruk itu cobaan dengan gitu. Kalau kita zikir itu ada yang tak mau kita berzikir itu dia mencoba menakuti kita. Rasakannya ada yang hadir bersama kita, iya, ada betul. yang dia tidak dari belakang gitu. Yang menjalar malah guru. Iya, menjalar kayak aduh. Sudah selesai zikir tutup langsung berselawat, lari ke tidur langsung. Tidur Ini yang suka mengganggu orang sedang zikir dan ibadah ini
Kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang ada Imam Ghazali, itu nama jinnya walhan namanya. Nah, salah satu yang bagus amalkan qaulun nas dulu. Dan kalau kita berwudu dan setelah kita basuh telinga, ambil air baru untuk di tengkuk kita nih, basahkan tengkuk kita 3 kali. Nah, baca pun tidak apa-apa juga. Tapi kalau bacaannya ada Allahumma fuqqa rakabati alam an-nar, bebaskan tengkukku ini daripada api neraka. Salah satu fadilahnya karena walhan itu dia niup di sini. Dia niupnya akan dari bagian belakang kita ini memasukkan rasa takut yang yuwaswis sudurin nas tadi. Ini bukan lagi sholatnya guru, lagi zikirnya menjalar, Iya lah zikir. berjalar gitu. Ya, macam-macam benda ya. Dia kayak ini Iya. guru. Langsung kalau sholat, kalau jadi yang biasa ikut imam itu biasa guru. Jadi ada yang ikuti itu. Tapi kalau menjalar itu yang kadang-kadang saya bilang, bos laut habis itu sudah tidur. Tidur lagi. Nggak bisa Kalau lanjut. kita dapat istiqamah bagus dan itu di antara ujian-ujian akabat namanya. Kalau istilah sufi itu bisa naik kelas kalau kita itu kan diganggu. Wah kalau secara umum kalau diganggu kita kan lemah kan. Sudahlah. Ya kalau kita dapat, nah itu luar biasa. Saya harus dikuatin guru ya. Saya begitu itu langsung guru. Ketika udah kayak gitu, begitu itu langsung menjalar tuh. Itu sudahlah. Ada Ada nomor juga dia. Iya.